tidak mudah untuk mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal. Karena doa itu harus melewati 7 pratala atau 7 langit yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jika orang itu mengirimnya dari uang yang tidak jelas, itu juga berpengaruh. Dengan cara bersedekah, dengan cara kerja keras, hasil itu yang disedekahkan itu, cara itu yang paling mudah untuk dikirimkan ke orang yang sudah meninggal. Karena jarang sekali doa yang langsung bisa diterima oleh ahli kubur. Karena doa itu harus ikhlas, tidak ada embel-embel apapun di dalam berdoa itu. Karena manusia masih mempunyai hijab, masih terhalang karena sifat-sifat tercela yang ada di dalam hatinya. Jika orang itu sudah bersih di dalam hatinya, tidak mempunyai rasa iri, dengki, sombong, riak yang dimiliki oleh sifat iblis, itu akan sampai. Tapi jika orang itu masih mempunyai sifat-sifat tersebut, tak akan mungkin doa itu tersampaikan. Doa itu akan nyampe jika orang yang berdoa itu hatinya benar-benar sudah bersih, ikhlas. Karena doa yang diterima itu harus melalui 7 lapisan langit yang bisa menembus doa itu sampai ahli kubur. Dari perbuatan keturunannya, anak yang soleh itu langsung otomatis, perbuatan kebaikannya itu langsung nyampe ke alam yang dikirimnya. Jika anak itu mempunyai perbuatan yang keji, yang jelek, otomatis orang yang sudah meninggal itu akan mendapatkan siksa. Itu semua tergantung dari perbuatan keturunannya atau anak itu yang dinamakan anak soleh. Jika perbuatannya baik, otomatis langsung diterima semua kebaikannya. Dan yang paling utama pasti orang itu semasa hidupnya yang suka bersedekah dengan keikhlasan, walaupun sedikit, tapi yang dihasilkan dari sedekah itu uang halal, pasti akan nyampe. Intinya, jika orang itu benar-benar doanya sampai, orang itu harus bersih hatinya dan ikhlas, tidak mempunyai embel-embel di dalam hatinya. Doa di sana itu bagaikan cahaya yang bisa memberikan keringanan siksaan. Orang di sana akan berebut pada setiap hari Jumat doa-doa para saudara muslim. Pastinya itu salah satunya ada yang langsung nyampe, yang sudah diterima. Orang itu bergerombol menanti doa-doa seperti itu. Tapi jika orang itu mempunyai keturunan yang sudah saya katakan tadi, tidak usah berebut cahaya kebaikan. Doa itu datang seperti cahaya, memberikan rasa aman, rasa tentram, tidak akan mendapat siksa jika doa itu sampai. Karena setiap langit itu dijaga oleh para malaikat. Jika orang itu masih mempunyai rasa iri, rasa dengki, sombong, riak, takabur, pastinya tidak akan nyampe, walaupun orang itu sudah berhaji berkali-kali. Karena di dalam hatinya ingin dimuliakan. Riba itu salah satu dosa besar. Jika orang itu sudah meninggal, orang itu
semua pas di hari Jumat mendapat keringanan. Orang itu tidak mendapat keringanan sama sekali, masih tetap disiksa. Kalau semasa di dunia riba itu dosanya bagai zina dengan ibu kandungnya. Bahaya besar jika orang itu melakukan riba semasa hidupnya. Nanti dia akan merasakan jika orang itu sudah meninggal. Kalau semasa hidupnya tidak bisa merasakan, hanya penyakit yang menimbulkan. Karena uang riba itu salah satunya ada iblisnya di situ. Jadi bisa mengalir di aliran darah yang bisa membuat orang itu darahnya kotor. Salah satu, atau sekarang yang tenar dengan penyakit stroke atau diabetes atau apapun itu salah satu dari uang riba. Termasuk kanker juga itu Mbak? Sama sekali, karena darah itu sudah mengalir bersatu dengan daging.